Halo guys, welcome to Elita Channel. Hari ini aku akan jalan-jalan ke Sansekan, salah satu area wisata di kota Zaandam. Kota Zaandam ini adalah salah satu kota yang cukup dekat dengan Amsterdam guys. Jadi kesinilah aku memutuskan untuk jalan-jalan pada hari ini karena waktu aku di Nederland ini cukup singkat. So harus dimanfaatin semaksimal mungkin dong untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang terdekat dengan area Amsterdam gitu. Nah, seperti apa perjalananku kali ini menuju Sansekan dan seperti apa keindahan suasana di Sansekan, kalian simak aja semuanya di dalam video aku kali ini ya guys. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Thank you. Di sini kami melakukan perjalanan pada pagi hari, jadi sekitar jam 10-an gitu deh kita mulai start jalan dari Amsterdam. Dan di sini kita menggunakan train gitu ya guys, jadi kita naik kereta mulai dari Amsterdam Central Station untuk menuju ke kota Zaandam. Zaandam Kogerveld. Nah, di sini kita berhenti di stasiun Zaandam Kogerveld ini guys. Jadi kita turun di sini dan kemudian masih harus berjalan lagi untuk mengganti transportasi dengan menggunakan bus. Sambil naik bus, kita juga bisa sambil menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Karena view di sepanjang perjalanan ini juga sangat keren banget dan sangat menyegarkan banget. Oh iya, sekedar informasi nih buat teman-teman, kalau Sansekan itu adalah sebuah area pemukiman yang berlokasi di kota Zaandam ya, atau lebih tepatnya di Belanda Utara gitu. Dan kota Zaandam ini memiliki banyak spot-spot wisata sih. Jadi ada beberapa spot wisata di area kota Zaandam yang sudah cukup terkenal. Tapi di sini kami hanya memutuskan untuk jalan-jalan ke Sansekan ini aja dulu. Karena Sansekan ini emang adalah salah satu wishlist aku nih kalau jalan-jalan ke Belanda. Nah, akhirnya sampai juga di area Sansekan ini setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menitan dari kota Amsterdam. Kita udah sampai di Sansekan guys. Nih mau jalan masuk. Panas. Ya, agak cerah hari ini. Tapi udaranya dingin. Dingin tapi panas. Panas tapi dingin. Panas dingin dong. Beruntung banget cuaca pada saat kita datang itu cukup cerah guys, karena beberapa hari terakhir di jam-jam tertentu di Amsterdam ini sering turun hujan gitu. Tapi syukurlah pada hari ini ketika kita jalan-jalan ke Sansekan itu cuacanya cukup cerah, jadi langitnya biru gitu, cakep banget guys. Di Sansekan ini selalu rame tiap harinya guys, jadi nggak mengenal weekdays ataupun weekend karena ini emang adalah area wisata. Jadi setiap hari selalu rame didatengin oleh para wisatawan dari berbagai negara. Sini nggak perlu bayar, ya, nggak bayar tiket masuk ya. Oh, itu buat ambil foto. Jadi di sini ada tukang fotonya, udah standby. Bisa dibeli, bisa enggak juga sih. Tuh, ada yang fotoin guys. Tinggal terserah kita. Oke. Ada souvenir store, toko buat beli oleh-oleh khas Sansekan.
Jadi guys, untuk masuk ke area wisata Sanseskans ini itu tuh gratis, kita nggak perlu bayar apa-apa. Dan pada saat masuk tadi seperti udah kalian lihat ada yang bagian foto-fotoin gitu. Nah jadi kalau just in case kita suka dengan fotonya bisa dibeli pada saat kita keluar nanti. Nyampe di area Sanseskans ini aku langsung terpukau gitu dong dengan suasana bangunannya yang lucu-lucu. Dan banyak banget terdapat spot-spot foto, jadinya langsung wow pengen foto di sini dan di sana. Nah dan di sini aku akan explore mengelilingi area Sanseskans ini seperti apa suasana di sini. Kalian tonton aja terus di dalam video aku ya guys. Di area depan rumah warna hitam ini adalah salah satu spot foto favorit nih. Jadi kita di sini cukup mengantri untuk bisa berfoto di Clogs gede ini, di sepatu gede itu guys. Jadi aku juga ikutan ngantri untuk foto-foto di situ dan cukup banyak berfoto di situ ya. Nah setelah itu pada saat kita berjalan masuk kita akan menjumpai area workshop ini atau museum, Clogs Museum atau Wooden Shoes Museum gitu. Nah di sini kita bisa melihat sejarah dari clogs atau wooden shoes khas Belanda ini di sini guys. Nah di sini ada historinya gitu ya dan kita bisa membaca sejarahnya dan melihat pembuatan dari wooden shoes ini. This is a tough job. Nah, di sini semua pengunjung boleh tuh duduk cantik di sini sambil melihat proses pembuatan clogs atau wooden shoes khas Belanda gitu. Jadi di sini kita akan diceritain juga cara pembuatan, sejarahnya, dan di sini akan dijelasin juga tahapan demi tahapan proses kayunya seperti apa yang digunakan sampai terjadi sebuah clogs atau wooden shoes yang merupakan sepatu kebanggaan dari masyarakat Belanda. Ini adalah benar-benar sepatu yang sangat bersejarah, khas banget dan bahkan juga menjadi oleh-oleh khas dari Belanda gitu. Nah, jadi di Belanda ini selain identik dengan kincir anginnya ya guys, dia juga sangat famous dengan wooden shoes atau clogs khas Belanda. Nah, setelah kita mendengar sejarah tentang wooden shoes khas Belanda ini, di area sini juga menjual berbagai macam souvenir-souvenir cantik yang bisa kalian beli untuk menjadi oleh-oleh nih guys. Dan di sini tentunya kita juga membeli beberapa piece untuk oleh-oleh gitu. Nah setelah itu kita berjalan ke bagian luar. Di sebelah samping ini juga adalah spot foto favorit nih. Nah jadi buat yang jalan-jalan ke Sanseskans, aduh kalian harus siap-siap deh karena waktunya bakal habis untuk berfoto di setiap sudut dari area ini. Karena areanya cukup luas dan hampir setiap sudutnya itu sangat cakep banget guys untuk dipakai berfoto. Dan tentunya di sini ketika kita akan berfoto di spot-spot favorit ya kita harus cukup bersabar lah ya, karena kan harus ngantri dan harus gantian untuk foto-foto. Oh iya, walaupun kelihatannya cerah pada saat datang di Sanseskans ini, ternyata kita sempet juga diguyur hujan guys. Tapi nggak lama gitu sih, hanya sebentar. Dan ketika hujannya reda baru deh kita lanjutkan lagi untuk jalan-jalan di sekitar area Sanseskans ini. Di area Sanseskans ini kita bisa menikmati atau melihat rumah-rumah dari abad 18 atau 19 gitu deh. Jadi di sini banyak terdapat rumah-rumah bersejarah, rumah-rumah bangunan Belanda khas dulu ya, mulai dari sekitar abad 18 sampai 19-an gitu. Dan emang diusung di salah satu area ini sebuah village atau desa kecil yang menjadi kawasan wisata. Jadi ketika kita jalan-jalan ke Sanseskans ini, di sini juga kita akan mengenal tentang sejarah. Jadi di sini banyak kisah sejarah yang diceritakan di sini.
Dan selain kita bisa menikmati pemandangan alam di sekitar yang emang cakep banget, di sini juga terdapat kawasan kincir angin yang sangat keren banget dan emang menjadi salah satu spot favorit setiap para wisatawan yang datang untuk jalan-jalan di sini, guys. Dan di sini dari setiap sudut demi sudut, spot demi spot yang akan kita lewatin memiliki kisah dan sejarahnya masing-masing. Karena di sini juga selain terdapat beberapa museum seperti Wooden Shoes Museum seperti yang udah kalian lihat tadi, ada juga Windmill Museum yang nantinya akan kita lewatin, dan juga ada Cheese Factory gitu. Jadi Sunset Scan's ini menurut aku wajib banget ya guys untuk menjadi salah satu wishlist ketika kita jalan-jalan ke Belanda, apalagi for the first time kayak aku nih ya, yang baru pertama kali datang ke Belanda ini. Sebelumnya tentunya aku udah browsing-browsing dulu dong dengan waktu yang singkat, tempat-tempat apa aja sih yang sangat worth it untuk aku datengin. Salah satunya adalah Sunset Scan's ini karena emang tempatnya cakep banget guys. Lihat sendiri dong, di sisi sebelah sini kita bisa menikmati view village di sekitar rumah-rumah dari zaman dulu dengan kincir angin yang sangat cakep banget guys, dan tentunya dengan view dari Zaan River yang bisa kita lihat cukup jelas dari spot sebelah sini ya. Nah, di sini tuh cakep banget walaupun langitnya agak mendung-mendung dikit, tapi suasana di sini sangat-sangat menyenangkan. Nah, ini di sisi sebelah kirinya kita bisa menikmati view perumahan atau rumah dari abad ke-18 gitu. Dan juga view River Zaan di sini bisa kelihatan cukup jelas. Juga tentunya view dari windmill yang menjadi ciri khas di Sunset Scan ini. Tuh cakep banget kan guys. Nah sekarang kita akan berjalan menuju ke sisi sebelah kanan sana guys. Nah di sisi sebelah kanan itu kita akan lebih mendekat ke area windmillnya gitu atau ke area kincir angin. Jadi di sini ya karena area pedesaan seperti ini jadi anginnya cukup kenceng di sini, bisa kalian lihat banget. Jadi walaupun di sini langitnya udah mulai cerah, matahari juga udah mulai bersinar cukup terang, langitnya udah biru cakep banget, tapi anginnya tetap aja kenceng guys. Jadi di sini tetap kita tuh perlu menggunakan jaket atau shawl gitulah kalau nggak kepengen masuk angin sih ya. Nah di sisi sebelah sini ada semacam dermaga kecil gitu. Jadi di sini tuh juga cakep banget. Kita semakin dekat dengan windmillnya atau dengan kincir angin dan juga menjadi salah satu spot foto yang keren banget. Nah, setelah dari situ kita kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke sisi sebelah sini. Di sini kita akan menuju ke kawasan Cheese Factory. Kemana kita? Cheese Factory. Oke. Sekarang kita ke Cheese Factory. Area dari Cheese Factory ini cukup luas ya. Di sini halamannya cukup gede, view-nya juga ya udah pasti cakep banget lah guys. Dan di sini kita akan bisa melihat sejarah pembuatan cheese khas di Belanda ini guys. Dan seperti apa sih suasana di Cheese Factory? Ini adalah salah satu tempat yang wajib banget kita masuk nih guys. Jadi kalau datang ke Sunset Scan jangan cuma dilewatin aja ya, tapi kita juga harus masuk ke dalam dan mengeksplor untuk melihat seperti apa sejarah dari Cheese Factory yang sangat fenomenal atau yang sangat legend di Belanda ini guys. Nah dari pintu masuk di situ kita udah diliatin sejak kapan berdirinya Cheese Factory ini dan apa yang terjadi sejarahnya dari tahun ke tahun seperti apa, sampai kita akan berada di bagian dalam di mana itu adalah heaven guys, alias surga buat yang suka dengan keju-kejuan. Nah, di sini segala macam jenis keju ada di sini, guys. Dan aku sebagai salah satu penggemar keju tentunya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, guys, untuk mencoba berbagai macam jenis rasa
dari keju-kejuan yang ada di sini. Jadi aku udah nyoba semua deh, pengen dicoba yang ini, yang itu. Dan yuk kita explore di Cheese Factory ini, kita lihat-lihat seperti apa suasana di Cheese Factory ini, guys. Ya, sip mania so. Ikut na ko. Celui au Chili, il est incroyable, avec le garlic. Mana ini nih? Why this is special? Kita coba. This is the herbs and garlic. Try the powder. Where's the honey? The honey and the Herbs lime. and garlic. Honey and lime. Try. Honey yang trouble. Honey thyme over there. Oh, okay. Okay. Ada truffle, garlic. Thank you. This is the truffle. This is the normal Gouda cheese. This is the herbs and garlic. I want try that. I like the normal one. Normal Gouda cheese. Ya, yang normal. This is the goat cheese. One. Yang normal yang enak sih. Kita suka yang original. Banyak banget cheese di sini ya, macem-macem pilihan, juga bingung. Wah, seru juga ya jalan-jalan ke Cheese Factory ini. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai macam aneka keju di sini dan juga proses pembuatannya juga kita bisa lihat di sini, guys. Jadi seru banget ya. Well guys, seperti inilah keseruanku jalan-jalan di Sanseskan, salah satu tempat wisata yang wajib banget kita kunjungin kalau jalan-jalan ke Belanda nih guys. Karena emang tempatnya secakep itu guys, dan juga banyak spot-spot foto dan spot-spot menarik yang buat menambah wawasan juga loh. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye-bye.